Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Satrio Wibowo dengan NIM 120380043. Di sini saya ingin mengerjakan tugas manajemen desain yang pertama, yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di Google Classroom. Nah, pertanyaan ini saya rangkum dalam sebuah PowerPoint. Guna PowerPoint untuk memperjelas dan mempermudah dalam menyampaikan poin-poin yang penting. Di sini ada beberapa pertanyaan mengenai manajemen desain, yaitu yang pertama, sebenarnya apa sih itu manajemen? Menurut Ricky W. Griffin, yaitu manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Secara singkatnya, manajemen itu adalah bagaimana sebuah perusahaan memanage atau mengelola. Dengan adanya manajemen, langkah perusahaan akan semakin terarah, akan semakin mudah dalam mencapai goalsnya dengan cara menyusun berbagai planning yang tercipta karena adanya manajemen itu sendiri. Nah, selanjutnya, apa sih konsentrasi manajemen? Apa saja konsentrasi yang ada pada manajemen? Di sini saya menangkap ada 5 konsentrasi yang ada pada manajemen itu sendiri. Yang pertama yaitu SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini berkaitan dengan pengelolaan manusianya sendiri atau karyawan atau pekerjanya, seperti perekrutan, pengembangan, dan lain sebagainya. SDM ini merupakan hal yang penting dalam sebuah perusahaan, di mana SDM ini yaitu manusianya itu sendiri yang akan membantu berjalannya sebuah perusahaan. Yang kedua ada produksi. Produksi ini berkaitan dengan perencanaan, penyediaan bahan baku, hingga pengawasan produk. Jadi segala hal yang berkaitan dengan produksi itu berkaitan dengan nomor 2 ini. Seperti misalnya sebelum kita ingin membuat sebuah produk nih. Sebelum kita membuat produk itu, kita melakukan sebuah perancangan, desain, dan pemilihan bahan baku dan sebagainya. Nah, itu termasuk dalam produksi. Merupakan konsentrasi yang penting dalam manajemen. Selanjutnya yang ketiga ada strategi. Strategi berkaitan dengan penyusunan, penerapan, dan evaluasi berbagai kegiatan. Strategi ini sendiri merupakan salah satu hal penting untuk merencanakan kemanakah langkah perusahaan selanjutnya, apakah akan ke kanan atau ke kiri atau atas atau ke bawah. Strategi ini sangat membutuhkan data-data yang konkret sehingga dapat menunjang adanya sebuah strategi yang baik. Nomor 4 ada informasi. Informasi ini berkaitan dengan data-data yang akurat sebagai penunjang pengambilan keputusan. Informasi ini berkaitan dengan konsentrasi nomor 3 yaitu strategi, di mana informasi ini yang menyediakan data-data yang akurat, yang bisa dipercaya, sehingga data-data itu dapat dijadikan acuan untuk mengambil langkah selanjutnya. Yang kelima ada pemasaran. Pemasaran ini sendiri berkaitan dengan riset pasar, analisa produk, periklanan, dan riset kompetitor. Jadi pemasaran ini salah satu hal penting dalam sebuah penjualan dari kemajuan sebuah perusahaan. Dimana apabila pemasaran dari perusahaan itu bagus, maka produk yang dihasilkan akan dikenal oleh masyarakat dan akan dapat mudah diterima oleh masyarakat karena sebelumnya dia telah melakukan riset kemanakah produk itu akan dijual. Pertanyaan ketiga yaitu mengapa industri kreatif memerlukan manajemen? Kenapa kok manajemen itu penting sekali sih bagi industri kreatif? Mungkin ini merupakan pendapat saya, yaitu manajemen itu adalah salah satu faktor kesuksesan sebuah perusahaan. Karena manajemen menyangkut berbagai aspek krusial seperti pengelolaan SDM, perencanaan produk, pengelolaan keuangan, pemilihan target pasar, hingga penyusunan rencana jangka panjang. Kita bisa membayangkan apabila sebuah perusahaan tanpa adanya sebuah manajemen yang baik, maka perusahaan itu tidak akan tahu langkahnya akan kemana, tidak tahu rencana apa yang akan diambil, dan tidak tahu apakah produknya itu baik atau tidak dan diterima atau tidak di masyarakat.
Sehingga dengan adanya manajemen ini, perusahaan bisa tahu dan memiliki data-data yang konkret untuk menunjang bagaimana sih evaluasi sebuah perusahaan ke depannya, sehingga perusahaan itu dapat mengetahui apa saja yang harus diambil ke depannya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur keberhasilan manajemen. Apa aja sih unsur-unsurnya? Saya di sini merangkum menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengawasan, 2 ada pengelolaan, yang ketiga ada koordinasi. Nah, pengawasan itu apa sih? Pengawasan yang baik. Pengawasan itu bagaimana cara perusahaan untuk mengawasi sebaik apakah perusahaan mengawasi jalannya sistem di dalam perusahaan. Pengawasan yang baik akan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menghambat terjadinya keberhasilan manajemen. Yang kedua ada pengelolaan. Pengelolaan ini menyangkut berbagai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan, seperti pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan bahan baku, pengelolaan produk, sampai pengelolaan marketing misalnya. Pengelolaan yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang berkualitas, seperti pengelolaan anggaran yang baik, sehingga setiap anggaran yang keluar itu dapat dipertimbangkan apakah ini akan dikeluarkan sebanyak A atau sebanyak B. Selanjutnya ada koordinasi. Koordinasi yang baik itu menciptakan teamwork yang maksimal. Jadinya penting sekali untuk antar pekerja, antar karyawan untuk melakukan sebuah koordinasi satu sama lain, sehingga dia bisa tahu apa saja yang harus dikerjakan dan apa saja yang harus dikerjakan bersama-sama. Selanjutnya ciri perusahaan dengan manajemen yang baik. Di sini saya merangkumnya menjadi 4. Yang pertama terstruktur. Perusahaan dengan manajemen yang baik memiliki sistem yang terstruktur yang mendetail. Itu merupakan bukti keberhasilan sebuah manajemen di perusahaan tersebut. Yang kedua ada terorganisir. Perusahaan yang memiliki manajemen yang baik memiliki sistem yang terorganisir. Setiap orang memiliki tugas yang sesuai, memiliki sistem alur yang jelas. Jadinya setiap hal yang ada di dalam perusahaan tersebut sudah terorganisir dengan rapi, sehingga tidak ada yang menyeleweng dari jalannya. Selanjutnya yang ketiga ada planning. Perusahaan yang memiliki manajemen yang baik memiliki rencana yang jelas dan terukur dengan memanfaatkan data-data yang ada. Dengan planning yang baik, perusahaan akan tahu kemanakah sebenarnya dia akan melangkah dan kemanakah sebenarnya dia harus menghentikan langkahnya dan mencari jalan yang lain. Selanjutnya yang terakhir ada goals atau tujuan. Sebuah perusahaan dengan manajemen yang baik memiliki goals atau tujuan yang jelas dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengejarnya. Sebuah perusahaan tidak harus selalu dapat menuju goals dengan cepat, namun sebuah perusahaan harus memiliki keinginan yang kuat dan pantang menyerah untuk mencapai goalsnya. Selanjutnya standar manajemen yang baik itu seperti apa sih sebenarnya? Yang pertama ada konsistensi. Perusahaan memiliki konsistensi yang tinggi pada semua tindakan yang dilakukan. Jadinya perusahaan itu tidaklah pelin-pelan dalam mengambil sebuah keputusan. Dia harus konsisten pada apa yang diambil, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembuangan waktu karena bergonta-ganti jalan yang diambil. Yang kedua ada detail. Perusahaan selalu terperinci dan mendetail dalam segala hal. Apapun itu, mulai dari hal yang kecil hingga hal besar, itu tidak disepelekan oleh perusahaan, sehingga terciptalah manajemen yang baik. Selanjutnya ini ada salah satu perusahaan yang memiliki manajemen yang baik, yaitu Gojek. Gojek ini kita tahu Gojek adalah sebuah startup unicorn di Indonesia, atau startup yang sudah besar di Indonesia. Aplikasi ini sudah mendunia. Kenapa aplikasi ini dapat mendunia dengan begitu baiknya? Karena kita tahu Gojek memiliki sistem yang terstruktur, pengelolaan SDM yang baik, lingkungan kerja yang nyaman, dan teamwork yang efektif. Gojek ini memiliki karyawan-karyawan yang terbaik, diseleksi dengan seleksi yang ketat. Namun saat karyawan tersebut diterima, Gojek akan terus mengembangkan karyawannya, akan terus menggali potensi dari karyawannya, sehingga karyawan yang ada di Gojek memiliki skill yang selalu terasah. Ada fakta unik nih dari Gojek, dari perusahaan Gojek ini sendiri, yaitu karyawannya boleh berangkat kapan saja. Hal ini karena Gojek sepenuhnya percaya pada karyawannya. Jadi mau karyawannya berangkat jam 10 malam, Gojek tidak melarangnya asalkan targetnya tercapai, karena Gojek telah percaya pada timnya. Selanjutnya ada Google. Kita semua pasti tahu Google itu adalah salah satu perusahaan raksasa teknologi yang ada di dunia ini.
seluruh hal yang ada di HP kita rata-rata itu ada sangkut pautnya dengan Google. Nah, kenapa kok Google bisa mendunia? Karena Google memiliki sebuah sistem kerja yang baik, suasana kerja di kantor Google juga sangat nyaman, sehingga apapun yang ada di Google itu terkembangkan dengan baik. Inovasi-inovasi yang dilahirkan Google juga sangat terukur dan tidak asal dalam menciptakan dan merumuskan inovasi. Jadi Google ini tidak asal menciptakan inovasi besar-besaran, dia juga memiliki tolak ukur dalam menciptakan inovasi dan memiliki batasan-batasan sehingga tidak terjadinya pemborosan inovasi. Mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.